Sekarang belajar saja harus punya HP, punya laptop, punya kuota internet. Kalau kayak aku gini, gimana? Yah, lemot. Kuotanya habis. Pandemi COVID-19 udah kasih dampak yang besar banget buat dunia pendidikan kita. Untuk memutus rantai penularan, berbagai langkah pencegahan pun ditempuh oleh pemerintah. Salah satunya adalah mindahin proses belajar dari sekolah ke rumah. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah. Belajar dari rumah yang dimaksud adalah bagaimana menghadirkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sisi positifnya, program belajar dari rumah ini bikin kita terus ada di rumah sama orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ini kesempatan buat kita, kesempatan buat orang tua juga, buat berinteraksi intensif satu sama lain. Kita juga bisa belajar di rumah sambil dibimbing sama orang tua. Hal positif lainnya, kesempatan ini juga tepat untuk membangun komunikasi dalam keluarga, menciptakan kreativitas dan kolaborasi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas pembelajaran. Seperti mengerjakan tugas, belajar agama, dan tugas harian lainnya. Asyiknya lagi, kita jadi nggak perlu khawatir takut telat atau kena macet di jalan. Mendikbud juga udah ngasih surat edaran nih terkait pelaksanaan program ini. Jadi intinya selain keselamatan dan kesehatan kita yang jadi pertimbangan utama, program ini juga sekaligus ngasih kita pengalaman yang bermakna, yang fokusnya pada pendidikan kecakapan hidup. Materi pelajaran dan tugasnya juga bervariasi, disesuaikan dengan kondisi budaya dan tempat kita tinggal. Program ini nggak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama yang erat antara pendidik dan kita sebagai peserta didik. Peran pendidik adalah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Sementara itu, peran aktif kita supaya program ini berjalan baik adalah menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari buku, alat tulis, dan media lainnya. Ajak juga orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman buat belajar. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Aktif dalam diskusi dengan guru dan selesaikan tugas-tugas dari guru. Sampaikan juga ke guru atau orang tua kalau ada kesulitan belajar. Terkait dengan penggunaan teknologi informasi, program belajar dari rumah ini tentu bukan tanpa kendala. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah meluncurkan beberapa inovasi, khususnya untuk menunjang kegiatan belajar dari rumah untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan internet. Inovasi yang dimaksud misalnya kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk pembelian kuota internet bagi guru dan peserta didik, serta penayangan program pembelajaran di stasiun TVRI. Terhitung mulai 13 April 2020, Kemdikbud menghadirkan tayangan-tayangan edukatif untuk membantu anak sekolah dari semua jenjang pendidikan agar dapat menjalani proses belajar dari rumah. Untuk metodenya, program belajar dari rumah ada dua cara, yakni daring dan luring. Kita bisa mengakses berbagai konten yang berhubungan dengan pelajaran di situs-situs yang dibuat oleh Kemdikbud. Sementara pembelajaran di rumah secara luring dalam masa belajar dari rumah dapat dilaksanakan melalui televisi. Contohnya, program belajar dari rumah melalui TVRI. Melalui radio edukasi, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Belajar emang gak selalu mudah.
Tapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Pokoknya belajar gimana pun caranya.